tidak memiliki anak yang bisa mendoakan kita. Nanti atau ajari. Makanya adanya budaya tahlil itu penting. Budaya tahlil itu penting karena ini membudayakan bagaimana cara mendoakan orang tua. Kan begitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kita lanjut. Berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan sudah dekat tiang kubur, maka kita perlu tahu ngaji tentang jenazah itu penting. Di dalam kitab Fikih Safinatun Najah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, beliau menjelaskan faslun alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Ghusluhu, ada yang membaca ghusluhu, ada yang membaca ghusluhu. Ghusluhu wa takfinuhu was salatu alaihi wa dafnuhu. Faslun utawi iki ku pasal alladzi yalzamu lil mayyiti, hal yang berkaitan yang wajib dilakukan oleh muslim yang hidup terhadap mayit arba'u khisalin, ada 4 hal. Ghusluhu, yang pertama memandikan. Wa takfinuhu, yang kedua mengkafani. Wassalatu alaih, yang ketiga mensolatkannya. Dan yang keempat wadafnuhu, yang keempat itu menguburkannya. Sesungguhnya berkaitan dengan ini itu ada 5 sesungguhnya. Mengantarkannya, tetapi dengan wadafnuhu menguburkannya, masa iya orang mengubur mayat tidak diantarkan ke kuburnya? Nah, ini sampai jam berapa ya? Oh, sampai selesai. Ini penting, Mbak. Jadi tadinya saya pikir ini kan sudah ada modin, sudah ada lebih, sudah ada petugas. Enggak, jadi harus tahu. Jadi berkaitan dengan kitab, kalau dalam bahasa Fathul Qarib, fima yata'allaqu bil mayyit, di mabadiul fiqhiyah alladzi yajibu 'alal mayyit, yang wajib dilakukan terhadap mayit. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wajib secara fardu kifayah kepada mayit itu, terutama mayit muslim, walau sobiyan, walau mayat itu adalah anak kecil. Jadi kita wajib. Au fasikon, orang yang berdosa. Jadi kendati pun orang itu orang fasik, orang yang berdosa, pemabok umpamanya, penjudi umpamanya, pezina umpamanya, kalau dia itu muslim, tetap kita memiliki kewajiban 4 hal itu. Au muhditsan hadatsan akbar, atau orang yang berhadas, ataupun orang yang punya dosa besar. Umpamanya ada orang bunuh diri, naudzubillah. Kalau dia muslim, kendati pun dia bunuh diri, tetap kita wajib 4 hal tadi. Sesungguhnya tidak cukup hanya memandikan, lalu mengkafani, mensolatkan dan juga menguburkan. Sesungguhnya kata Syekh Salim Sumer itu wabaqiya khamisun, sesungguhnya ada hal yang kelima, wa huwal hamlu ila maudhi'it dafni, yaitu menggotong atau mengantar mayat ke kubur. Tapi para ulama kemudian cukup dengan wadafnuhu, dengan menguburkannya, tentu pastilah dengan kalimat menguburkan akan mengantar dari tempat jenazah di mana rumahnya ke dalam makbarahnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dalam kaitan 4 hal tadi, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan, walau gorikan, walaupun mayatnya itu wafatnya itu karena tenggelam. Nah ini dia ada mayat tenggelam 2 minggu di sungai, nggak ketemu. Wah,
ini kan sudah mandi 14 hari, nggak usah dimandikan. Tidak boleh begitu. Jadi tetap dimandikan walaupun mayatnya sudah mandi di sungai 14 hari. Walau sobiyan au fasikan. Nah, tadi sudah dikatakan, pokoknya kalau judulnya dia itu muslim, maka kewajiban kita yang hidup ada 4 hal tadi. Terlepas dia itu dosanya apa, pokoknya kalau dia itu muslim, kita terkena fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau ada beberapa orang atau kalau ada orang yang sudah mengerjakan, maka yang lain gugur kewajiban. Artinya apa? Yang dapat pahala yang mengerjakan, yang tidak mengerjakan tidak dosa. Hanya itu. Pilih yang mana? Pilih yang mengerjakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada 2 dalam penjelasan kitab fikih tadi, wa ithnani la yughassalani wa la yusalla alaihim. Ada 2 ayat yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Asy-syahidu fi ma'rakatil musyrikin. Yang pertama, orang yang syahid dalam memerangi orang-orang musyrik. Wa huwa man mata fi qitalil kufar bisabab sawa'un qatlu kafirun aw muslimun khata. Jadi yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan itu orang yang gugur di medan tempur. Gugurnya di situ, wafatnya di situ. Bukan wafatnya kemudian ketika di rumah, bukan. Ketika dia gugur di medan tempur. Apakah dia itu wafatnya karena senjatanya orang kafir ataupun karena sasaran kena senjata teman sendiri? Tapi kalau itu di medan tempur, itu masuk syahid. Jadi kalau bapak-bapak hadirin rahimakumullah pingin wafat tidak disolati dan tidak dimandikan, syahidlah. Nah, yang kedua, asiktul ladzi lam yastahil shorihan, bayi yang keguruan yang tidak bersuara sebelum 4 bulan. Jadi kalau ada wanita hamil, lalu kemudian usia kandungannya itu belum 4 bulan dan juga belum berbentuk, lalu kemudian lahir keguguran, lalu ketika lahir itu tanpa suara, tanpa nyawa, tanpa gerak, itu tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Kecuali kalau sudah lewat 4 bulan, 6 bulan, apabila lahir itu bersuara walaupun 2 detik, maka itu wajib 4 halnya itu tadi. Begitu juga kalau lahir sudah berbentuk manusia, ada kepalanya, ada telinganya, ada matanya, itu terkena ke sana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini berkaitan dengan kuncinya. Kalau mayat itu dimandikan, maka wajib disolatkan. Kalau mayat itu tidak dimandikan atau tidak ditayamumkan, maka tidak boleh disolati. Ini rentetannya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Dari mana ketentuan itu oleh ahli fikih itu kemudian diambil? Ini didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW dari Jabir, riwayat Bukhari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara fi qatla Uhudin bidafnihim bidimaihim walam yughassalu walam yusalli alaihim. Ada juga riwayat yang lain dengan kalimat walam yusalla alaihim, rawahul Bukhari. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di perang Uhud amara fi qatla Uhudin, memerintahkan sahabat-sahabat yang gugur di medan Uhud
bidafnihim bidimaihim walam yughassalu walam yusalli alaihim, itu diperintahkan untuk dikuburkan bersama darah yang melekat padanya, walam yughassalu, tidak perlu dimandikan, walam yusalli alaihim, dan tidak perlu disolatkan. Makanya bapak-bapak yang sudah haji dan yang sudah umrah dan kebetulan ziarah ke makam syuhada Uhud, itu di sana mereka gugur di tempat itu, mereka dikuburkan di tempat itu, dan dia tidak disolatkan dan dia tidak dimandikan. Hanya dalam catatan saya pernah membaca, kalau dia pegang senjata, apakah pedang atau apa, maka pedangnya diambil. Kalau dia memakai ikat pinggang, maka ikat pinggangnya dibuka. Itu catatan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam kajian kitab Tausyih yang berkaitan dengan mati syahid, itu ada 3 catatan. Yang pertama, syahid dunia akhirat namanya, yaitu orang yang gugur wafat di medan tempur di jalan Allah, niatnya karena Allah, ainillah ta'ala, murni. Itu wafat karena dia syahid dunia akhirat, tidak perlu disolatkan dan tidak perlu dimandikan, langsung dikafani. Ada juga yang mengatakan tidak perlu dikafani, langsung dikuburkan. Yang kedua, orang yang syahid dunia, orang yang wafat di medan perang. Yang dimaksud syahid dunia di sini wafat di medan perang di jalan Allah, namun niatnya kecampuran, pingin dapat ghanimah, tapi tetap tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati karena dia gugurnya di medan perang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu ada yang disebut syahid akhirat. Orang-orang yang syahid akhirat adalah orang yang wafat dibunuh secara zalim atau mati karena sebab-sebab sebagai berikut. Itu namanya syahid akhirat. Kualifikasinya syahid, tetapi pengurusan jenazahnya tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Yang pertama, perempuan yang meninggal dalam proses melahirkan, ini syahid akhirat. Tapi di dalam film-film Indonesia itu dibikin ngeri. Film-film Indonesia ini, orang yang perempuan yang meninggal dalam proses melahirkan ini dibikin ngeri, Pak. Nah, film Indonesia itu. Padahal dalam kualifikasi fikih dia syahid akhirat. Yang kedua, orang yang meninggal karena tenggelam. Nah, siapapun dia, kalau dia muslim lalu wafat karena tenggelam, itu syahid akhirat. Dan kadang kan image kita kan jelek, dia itu matinya tenggelam. Padahal ini fikih syahid akhirat. Orang yang meninggal karena tertimbun tanah. Jadi kalau ada longsor, lalu kemudian seperti di daerah-daerah berbukit-bukit, itu syahid akhirat. Orang yang meninggal dalam keadaan terbakar, apakah terbakar karena rumah terbakar atau terbakar karena dibakar, itu syahid akhirat. Orang yang meninggal karena dalam keadaan terisolasi, ini juga syahid akhirat. Yang keenam, orang yang meninggal dalam posisi teraniaya, itu juga syahid akhirat. Teraniaya, terzalimi. Yang ketujuh, orang yang meninggal dalam posisi sakit perut. Sakit perut, sakit busung, didolimi orang, syahid akhirat. Orang yang meninggal karena wabah taun. Nah, kemarin kan ada wabah di Indonesia dan di dunia, COVID.
19. Itu syahid akhirat. Itu syahid, Pak, syahid akhirat. Kena wabah itu syahid. Tapi alhamdulillah kita nggak syahid akhirat nih. Maksudnya nggak kena COVID gitu loh. Gitu. Orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, lagi hadir di taklim, kajian di masjid, tiba-tiba meninggal. Ini syahid akhirat. Ini ada, bukan tidak ada. Lagi tablik akbar, jamaah ribuan, lalu kemudian ada yang meninggal. Maklum namanya ribuan. Memang pas waktunya dia itu adalah wafatnya di situ, umurnya sampai di situ. Lalu berkaitan dengan memandikan, bila mayat itu karena sebab alasan medis atau alasan yang lain tidak bisa dimandikan, umpamanya mayat terbakar. Kalau dimandikan itu karena udah mateng, di mayat terbakar mateng. Kalau dimandikan rontok, ambrol, maka tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan. Kenapa mesti ditayamumkan? Karena kalau tidak dimandikan dan tidak ditayamumkan, maka tidak boleh disolati mayat itu. Jadi syaratnya untuk bisa disolati, kalau tidak bisa dimandikan, maka perlu ditayamumkan. Nah, orang yang kena dimutilasi, orang meninggal dimutilasi, ternyata yang ketemu umpamanya cuma kakinya doang. Orangnya meninggal, yang ketemu cuma kakinya doang. Walaupun kakinya doang, maka kaki itu mesti diambil, lalu kemudian dimandikan, lalu kemudian dikafani, lalu kemudian disolatkan dan dikuburkan. Tapi beda kalau ada orang karena kecelakaan lalu kakinya patah atau kakinya potong, tapi orangnya masih hidup, maka ini bukan mayat, bukan. Ya kalau ini ya tinggal dikubur aja lah, tapi tidak ada kaitan kafan. Ya kalau mau dibungkus boleh, tapi bukan namanya mengkafani, bukan. Jadi kalau bagian tubuh orangnya masih hidup, tidak terkena urusan memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Cukup dikuburkan, terserah mau dibungkus apa. Nah itu beda. Jadi karena itu nanti kalau menemukan tubuh mayat tapi diduga keras bahwa orangnya sudah mati, maka perlu diurus sebagaimana kaidah fikih. Tapi kalau orangnya masih hidup, itu tidak terkena itu. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seperti umpamanya orang itu bekerja lalu kemudian karena mesin tangannya potong umpamanya. Nah itu nggak perlu dikafani lalu kemudian disolati. Orang yang punya jarinya masih hidup. Tapi kalau dia meninggal, kendati pun jari wajib, karena itu hukumnya mayat. Kaidah hukumnya itu mayat. Kembali kepada orang yang terbakar, jika dimandiin rontok maka ditayamumkan. Bagaimana cara mentayamumkan? Nawaitu tayammuma an hadzal mayyit. Kalau mayit itu listibahatis shalah alaihi. Kalau laki-laki, kalau perempuan, nawaitu tayammuma an hadzal mayyitati listibahatis shalah alaiha lillahi ta'ala. Itu begitu. Jadi ini mentayamumkan itu maskhul wajhi wa maskhul yadain ilal mirfaqain. Jadi mengusap wajah wa maskhul yadain begini. Kemudian ilal mirfaqain, ada sampai sini, ada juga mazhab yang cuma sampai sini. Nah, tinggal nanti dilihat saja. Kalau memang sulit sampai mirfaqain, ya cukup sini. Jadi Islam itu mudah dan gampang, tetapi jangan dimudah-mudahkan. Karena itu rukun tayamum itu memindahkan debu ke tangan, niat, sapu muka, sapu kedua tangan hingga siku, tertib.
Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, mungkin sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan.